Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Oktalia Adika Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Dan saya Wulandari, NIM 21404061 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 1B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen, yang isinya yaitu di sini saya akan menjabarkan suatu kasus dan menganalisis manajemen resiko dari kasus tersebut. Pada kali ini kasus yang akan saya ambil adalah kasus dari perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut dengan BPK akhirnya menjabarkan kronologi kasus yang membelit Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi. Ketua BPK RI, Bapak Agung Firman Sampurna, mengatakan bahwa penyebab utamanya gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham yang kinerjanya buruk. Saham-saham yang beresiko ini mengakibatkan negatif spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar, kata Bapak Agung di BPK RI Jakarta pada tanggal 8 Januari tahun 2020. Yang dimaksud dengan negatif spread dalam hal ini adalah suku bunga tabungan lebih tinggi daripada suku bunga oleh pinjaman, yang menyebabkan kerugian pihak bank karena terus membayar pihak dari nasabahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan kasus yang akan saya bahas. Kasus Jiwasraya ini bermula pada tahun 2002. Saat itu BUMN dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Alih-alih memperbaiki dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru mengelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, yaitu Manchester City pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015, Jiwasraya mengeluarkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Selanjutnya, pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini yang tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar. Itu bila dirupiahkan itu sangat besar. Opini ini tidak wajar diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan dana sebesar 7,7 triliun. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudit sebesar 15,3 triliun. Yang pada periode selanjutnya pada bulan September 2019 menurun menjadi 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya kembali mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Baik, tadi adalah kronologi kasus gagal bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya kita beralih ke analisis kasus gagal bayar PT Jiwasraya dengan menggunakan sistem POAC. Yang pertama adalah sistem planning atau perencanaan. Dalam hal ini perencanaan tersebut ada dua. Yang pertama ada reformasi industri asuransi oleh OJK. OJK berencana melakukan reformasi pada industri asuransi. Reformasi ini mencakup pengaturan, pengawasan permodalan,
transparansi laporan keuangan, hingga manajemen risiko. Reformasi ini juga untuk menumbuhkan kembali kepercayaan nasabah akan perusahaan asuransi tersebut. Perencanaan yang kedua adalah restrukturisasi keuangan perseroan. Rencananya upaya restrukturisasi Jiwasraya ini akan dilakukan pada bulan Februari tahun 2020. Adapun restrukturisasi Jiwasraya ini dengan melakukan penerbitan utang oleh anak usaha Jiwasraya Putra. Dana restrukturisasi ini akan digunakan membayar polis nasabah Jiwasraya dengan menunggu hasil diskusi Kementerian Keuangan dan OJK. Tahapan yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Dalam hal ini, IFG Life telah membentuk komisaris dan direksi perseroan atas izin OJK yang nantinya diharapkan dapat mempunyai tata kelola serta sinergi yang kolaboratif bagi ekosistem perasuransian dan penjaminan yang terpercaya dalam mengambil alih seluruh aset yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwasraya. IFG Life sangat berpotensi menjadi PT asuransi terbesar di Indonesia. Tahapan yang ketiga adalah implementing atau implementasi dari rencana yang akan dilakukan. IFG Life bertanggung jawab mengambil seluruh aset Jiwasraya, artinya polis-polis asuransi yang masih berjalan akan dialihkan kepada IFG Life. Langkah-langkah yang diharapkan Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendirian holding BUMN, penjaminan dan perasuransian tidak boleh gagal. Kedua, pendirian IFG Life perlu segera dan dana buy-in dari Bahana dikucurkan. Ketiga, IFG Life membuat pertemuan dengan nasabah menjelaskan tentang kedudukan IFG Life sebagai perusahaan peralihan dari Jiwasraya yang selanjutnya bertanggung jawab untuk membayar kewajiban kepada nasabah Jiwasraya. Keempat, IFG Life membuka dialog dengan nasabah untuk rencana pembayaran manfaat yang tertunda dengan pola restrukturisasi. Dalam dialog ini perlu pendekatan persuasi agar pilihan yang ditawarkan oleh IFG Life adalah pilihan yang terbaik bagi semua pihak, khususnya bagi nasabah Jiwasraya. Kelima, apabila dialog tersebut berhasil dan nasabah menyetujuinya, maka IFG Life menawarkan jadwal pembayaran kepada nasabah. Keenam, utamakan nasabah pensiunan atau ekonomi lemah mendapat giliran pertama. Manfaat polis asuransi memang tidak baik untuk referensi ke depannya. Namun, OJK dan IFG Life harus dapat meyakinkan nasabah bahwa kondisi ini pun sangat tidak diharapkan terjadi, baik oleh OJK maupun Jiwasrayanya. Dengan kondisi keuangan yang terbatas dan pemerintah ingin menunjukkan tanggung jawabnya, maka OJK dan IFG Life setidaknya mampu menawarkan jalan tengah yang terbaik dan terukur serta dapat dieksekusi. Tahap yang keempat adalah tahap controlling atau tahap pengawasan. Dalam hal ini, OJK akan mengawasi seluruh kinerja IFG Life, termasuk adanya perbaikan aturan mengenai investasi ke depannya, dan penguatan aturan investasi dan manajemen risiko. Kemudian fokus pada peningkatan kualitas manajemen risiko perusahaan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Dengan menggunakan standarisasi penempatan portofolio investasi yang ideal dan sesuai dengan aturan, saat ini juga sudah diterapkan pula penggunaan prinsip Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG yang meliputi anti gratifikasi, pengendalian informasi, pelaporan pelanggaran, penerapan pedoman etika dan pelaku. Hal ini
untuk mengantisipasi agar kasus Jiwasraya tidak terulang kembali. Baik, tadi adalah kronologi kasus gagal bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya, sekaligus analisis kasus dengan menggunakan sistem POAC. Yang pertama, planning, organizing, accounting, dan controlling. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.